Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masku Kreatif. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Aurora 3D Presentation. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Langsung saja kita buka programnya Aurora. Oke, setelah terbuka seperti ini adalah tampilan awalnya untuk Aurora 3D Presentation. Biasanya saya kalau mau membuat sebuah dokumen baru menggunakan Aurora, ada beberapa settingan awal yang saya atur. Yang pertama, saya akan memunculkan panel interaktif di sebelah sini. Caranya di bagian View, kemudian pilih interaktif. Oke, ini. Yang kedua adalah bagian navigation bar sama camera look. Nah, navigation bar itu yang ini. Nih, ini akan tampil seperti ini. Ini artinya dia aktif. Nah, di sini saya akan menggunakan custom. Jadi saya hapus aja atau saya klik aja supaya dia nggak aktif. Oke, sekarang sudah hilang. Kemudian selanjutnya camera look. Nah, camera look ini dia akan mengunci slide-nya di posisi itu saja dan kita tidak bisa membuat objek dengan posisi kedalaman yang berbeda. Nah, untuk menonaktifkan tinggal klik aja. Oke, sekarang kita coba bikin note. Kita ulangi dari yang sebelumnya ya, biar nggak lupa aja. Ini note, ada note kalau misalnya langsung diklik gini, itu artinya dia langsung ke default. Coba defaultnya seperti apa. Nih, teks. Kita reset dulu kameranya. Nah, ini kalau kita udah klik, udah zoom in, zoom out, kemudian kita ingin kembali ke posisi semula, klik aja reset. Nah, ini reset kamera. Tadi hapus saja objeknya, ini dihapus, delete. Kita pilih teks. Nah, kita udah milih teks, kemudian kita klik aja di bagian slide-nya. Langsung kalau untuk edit tinggal di double klik, input atau note tag ya. Note text. Klik keluar, udah. Nah, di note tag ini kalau kita misalnya mau ubah ukurannya, ubah posisinya, kita tinggal klik aja dari node-nya ini. Kita klik, kemudian di sini ada sumbu-sumbunya atau untuk mengatur pergerakannya. Ini saya contohkan seperti ini. Ini sumbu Y, artinya dia akan menggeser ke atas. Contoh, caranya diklik ditahan ya. Ini perhatikan, ketika kursor diarahkan ke sumbu ini, dia ada tiga posisi. Posisi ini artinya dia menggeser ke atas. Posisi ini dia akan membentuk sebuah rotasi. Kita cek satu persatu. Ini dia ke atas ke bawah. Ini caranya dengan mouse diklik ditahan ya. Mouse klik kiri. Kemudian coba kalau ke bagian yang batangnya ini. Batangnya dia akan membentuk rotasi seperti ini. Nah, ini penting sekali diperhatikan, nanti akan banyak digunakan ketika kita menggunakan animasi tag. Kemudian kalau yang ini nih. Nah, nih. Nah, dia akan membesar mengecil. Jadi objeknya itu akan di scale. Ini untuk fungsinya untuk scale. Nah, kemudian kalau yang tengah ini gede, yang kotakan ini sumbu utamanya, ini untuk mengatur kedalamannya. Nah, nih. Ini semakin ditarik ke sini berarti dia maju ke arah kita atau mundur ke arah kita. Kalau di scroll ke atas, kalau diarahkan mouse-nya ke atas berarti maju ke sana tuh menjauh. Ini sama dengan yang ini nih. Nah, kurang lebih sama. Nah, ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu atas bawah, kemudian muternya kanan kiri. Nah, sekarang kalau sumbu Z. Z. Sumbu Z ini yang bagian segitiga, kalau ditarik juga dia mengatur kedalaman. Kedalamnya ke sana, kemudian yang batangnya miring, muter ke sini. Jadi dia rotasi ya. Yang ini juga sama. Ini X juga geser ke sini. Ini batangnya diklik juga muter. Kemudian ininya, nah ini. Ada gambaran ya, fungsi dari properti ini. Kemudian di setiap node itu nanti propertinya beda-beda. Misal, kalau yang sama isi propertinya paling dari properti sumbu.
Yang beda di sini nih. Ini teks. Ini mengubah ukuran teks. Nah, ini jadi gede, kecil. Kemudian ini ada tab bevelnya. Tab bevel ini lebih ke ini sih, lebih ke outline dari tag itu. Kemudian ini ada ceng kedalaman. Sama dengan pengaturan ini, saya lebih suka menggunakan sumbu ini. Ini lebih gampang. Ini bisa digedein gini. Cuman gedeinnya ini gedein area tulisannya. Jadi ketika kurang atau kurang ruangan untuk menulis, nah ini fungsinya yang ini. Perbedaan dari ceng note size sama ini, kalau ini membesarkan tulisannya, kalau ini membesarkan note-nya. Note-nya itu area teksnya. Jadi kita masih bisa menambahkan teks di sampingnya. Kalau ini untuk tulisannya. Untuk tulisan bisa diatur di sini juga. Nah, ini gede. Kemudian untuk jenis fontnya bisa diatur di sini. Oke, kemudian untuk stylenya. Sekarang stylenya. Ini style ada perataan juga. Vertikal. Ini kalau misalnya mau membuat tulisan dari atas ke bawah. Ini horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian ini juga ada pengaturan lain-lainnya nih. Nah, ini jaraknya. Jarak antar huruf. Kemudian ada perataannya. Spasinya, sorry. Ini kalau kalau ini fungsi spasi ya. Kalau yang ini fungsi spasi, spasi atas bawah maksudnya. Kemudian ini ada perataan center, berarti dia di tengah notnya. Kemudian ada perataan kalau misalnya tagnya dari atas ke bawah. Alignment top, alignment center, alignment button. Jadi kalau tagnya banyak nanti dia menyesuaikan sendiri. Ini alignment top berarti posisinya di sini di atas. Kalau center berarti nanti di sini tengah. Tengah. Kalau alignment bottom berarti di bawah. Nah, kurang lebih kalau untuk tag ya nggak jauh-jauh amat sama program PowerPoint ya. Kemudian ini kalau misalnya teman-teman menggunakan bullet and numbering, ini bisa dipilih, ada kotak, ada segitiga, ada macam-macam, ada bintang. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian ini nih, text color. Text color bisa diatur di sini. Jadi misalnya warna biru. Ini text color ini warna dalamnya ya. Nah, kemudian kita bisa atur transparansinya. Transparansi itu seberapa tajam warna itu. Kalau misalnya 100% artinya full warna. Kalau semakin kecil dia akan semakin transparan seperti kaca. Coba 30%. Nah, ini sebenarnya transparan nih. 100%. Kita juga bisa menambahkan yang namanya tekstur, gradient, multi tekstur, dan lain-lain. Kita contohkan yang tekstur. Sorry, kalau untuk tekstur kita ini dulu aja nih, pakai ini. Nah, ini. Kalau misalnya udah dipilih warna ini, kita bisa menambahkan efek animasi. Animasinya rotate. Kita pilih dulu textile. Warnanya jangan ini nih. Animasi horizontal scroll half. Nah, nanti untuk teksnya bisa berubah-berubah animasinya. Sorry, saya aktifin dulu untuk reflektifnya. Reflektif itu artinya dia akan memantulkan bayangan-bayangan dari atasnya. Nah, ini bisa diatur ini juga kalingnya. Ini saya pilih rotasi. Rotasinya scrollnya ke 0,3. Coba kita play. Light preview. Kejauhan ya, nggak kelihatan.
Oke, sudah. Coba saya geser dulu. Nah, ini nanti kalau udah terkumpul semuanya sebenarnya enak nih, kelihatan semua. Saya reset dulu kameranya. Oke, sudah. Teksnya masih miring. Oke, ini untuk yang tag. Kemudian kemarin saya sampaikan juga, selain dari yang tampil di slide, ada yang namanya hierarki. Hierarki itu berarti berapa objek yang ada di dalam slide itu. Ini karena masih hanya satu objek atau satu node, berarti hierarkinya hanya satu. Nah, hierarki ini juga nantinya sangat penting untuk pembuatan animasi. Jadi misalnya nih, misal node tag kita mau bikin pertama tidak tampil, berarti kita uncheck dulu. Nah, kemudian nanti bikin event. Event apa untuk menampilkan teks? Saya contohkan satu dulu ya. Saya mau bikin event. Add event ketika keypress. Keypress itu artinya ketika tombol ditekan. Ketika tombol S ditekan, ini show, saya akan membuat sebuah aksi. Nah, jadi setiap mau membuat aksi di bawah ini, pilih dulu event yang kita buat. Event yang pertama adalah ketika tombol S ditekan, saya akan menambahkan aksi animation. Mana animation nih? Tooltip action, hyperlink. Mana nih hierarkinya nih? Ini tampilin dulu biar kelihatan. Nah, pilih dulu ininya. Pilih dulu ininya. Nah, ketika tombol S ditekan, tambahkan animasi node animation. Node animation berarti animasi ke node ini ya. Ini kita pilih template aja. Karena kita sebelumnya membuat tag ini tidak tampil, berarti kita pilih yang in sleep left. Nah, seperti ini. Nah, coba sekarang kita slideshow. Review. S. Tapi ini ketika di slide tulisan note-nya tampil ya. Nah, supaya ketika slide aktif dan note-nya belum tampil di awal, kita uncheck dulu ini. Nah, ini hilangkan dulu. Sekarang coba lagi preview. Nah, tulisan note tag tidak akan tampil sebelum tombol S ditekan. Coba sekarang tekan tombol S. Nah, seperti itu. Simpel banget kan? Jadi tinggal bikin eventnya, kemudian tambah actionnya. Actionnya ada banyak sekali, teman-teman bisa ubah. Mau memunculkan, mau mengubah ukuran, mau mengubah warna, atau mau memutar objek.